Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode kedua podcast kami dengan judul Babak Baru, Mindset Baru, supaya tidak babak belur. Babak belur banget, awal tahun mah jangan sampai babak belur. Justru itu makanya kita bikin podcast episode ini, karena kalau memulai babak baru itu penting banget punya mindset yang baru. Kan episode sebelumnya udah ngebahas tentang legowo nih, merelakan hal yang sudah gak penting, sudah gak relevan. Sebentar. Mudah-mudahan nih dari para pendengar udah ada yang bisa legowo ya. Ya benar juga. Kalau belum legowo mungkin bisa didengerin lagi episode kita yang sebelumnya. Biar playtime-nya lebih banyak. Tapi kan di sini kan kita mau bahas lagi gimana caranya untuk mencapai kelegowoan itu kan. Oh siap. Legowo kaitannya erat juga dengan mindset ya. Ya haruslah. Itu kayaknya nggak ada ujung pangkalnya tuh. Ya sebenarnya legowo adalah mindset. Iya kan? Iya. Jadi entah memerlukan mindset untuk bisa legowo perlu mindset. Bisa. Ya boleh. Bisa. Oke, dan mindset itu kan memang hal yang sangat penting ya. Apalagi kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita mesti punya mindset yang baru juga. Mungkin nggak semuanya baru, tapi berubah, menyesuaikan, fleksibel. Ya dong, kita kayak mau masuk ke sekolah baru, pindah sekolah, mungkin kita mesti punya mindset yang baru. Oh iya, ya keterbukaan pikiran kan. Harus berani mencoba hal baru, nggak boleh takut. Itu kan mindset. Ya, siap untuk apapun. Ready for anything. Hal-hal tak terduga. Ya, karena kita akan keluar dari comfort zone kalau kita mencoba sesuatu yang baru kan. Betul. Jadi sebetulnya mindset seperti apa ya yang dibutuhkan? Ya mindset yang itu tadi, yang nggak takut, yang nggak gampang menyerah, yang lapar dalam artian gue pengen jadi lebih baik setiap hari. Hari ini gue harus lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Dan besok gue harus bisa lebih baik lagi dari hari ini. Keep growing. Growth mindset ya? Iya. Ada tuh materinya di salah satu materi SS. Yoi, ada materi. Fix and growth mindset itu ada di salah satu materi self-discovery bootcamp kita guys. Nah, mungkin Aldi bisa ngintip dulu nih. Teaser. Ngintip. Buat teaser buat yang mau ngedengerin ya. Iya dong. Kali suatu hari mau join sama kita di kelas. Jadi, apa tadi? Mindset fix and growth. Ya, pada intinya sih mindset fix sama growth itu udah ada di namanya kan. Yang satu, dia nggak mau berubah. Karena orang tuh sebenarnya pada umumnya mereka nggak suka perubahan. Kita tuh nggak didesain untuk berubah ya sebetulnya. Kita didesain untuk berubah, cuman kitanya aja yang nggak mau. Kadang-kadang suka kekeh, jumekeh, marbukeh, pokoknya gue maunya begini gitu. Ya kan comfort zone kan? Comfort zone meskipun tidak selalu comfortable, tapi itu yang mereka tahu gitu ya. Iya, ya karena mereka it's the fear of the unknown kan. Kekhawatiran akan hal-hal yang tidak mereka ketahui, akhirnya mereka jadi takut. Kalau misalnya gue begini, nanti gue bagaimana? Kan pasti begitu pikirannya. Karena ini hal yang di luar kebiasaan, wah berarti akan banyak hal-hal baru yang di luar apa yang biasa gue temui. Ya kayak itulah mencatut sedikit dari berita yang kemarin-kemarin tuh ASN pada nggak mau pindah ke Kalimantan karena ibu kota dipindah kan. Kan keluar dari comfort zone. Iya. Kotanya dianggap baru, nggak ada apa-apa. Tapi kan kalau orang yang growth mindset buat mereka justru malah wah, ini kesempatan gue untuk bikin sesuatu di sana. Justru karena belum ada apa-apa. Iya. Mulai dari nol. Bukan pom bensin ya, tapi baru mau ngomong. Kayak di pom bensin. Tapi kan kalau kita mulai dari nol, berarti kan kita bisa, ya itu kayak kanvas kosong kan. Mulailah dengan apapun. Iya. Jadi gitu guys. Jadi kalau ya orang cenderung nggak mau berubah. Mereka cenderung nggak mau ditempatin di situasi yang dimana mereka tidak bisa menjadi siapa mereka biasanya. Gitu kan. Tapi di setiap perubahan itu
ya orang akan terekspos dengan entah apakah pengetahuan baru, apakah pengalaman baru, apakah ya pembelajaran barulah. Semuanya gitu kan? baru. Gaya hidup baru. Gaya hidup baru. Mungkin gaya hidup baru yang lebih baik, lebih bagus, lebih sehat. Gitu. Karena nggak banyak polusi loh. Iya tapi itu iya banget Spesifik, sih. Itu iya spesifik banget nih. Kalau urusannya pindah ke Kalimantan udah pasti polusinya berkurang. Granted mungkin di sana lebih mahal, tetapi ya itu lebih mahal karena tidak ada apa-apanya kan. Jadi karena memang masih kosong, ya mau nggak mau kan memang itu dibangun juga buat gedein ekonomi di sana. Iya. Tapi ya itu ya balik lagi ke si mindset. Pokoknya kalau mindset growth ya haus akan semuanya, haus akan pengalaman, haus akan ilmu, haus akan pengetahuan, haus akan tantangan gitu. Jadi kalau misalnya ditantangin tuh nggak ciut gitu. Kayak misalnya, gue ada kerjaan baru nih buat lo, kerjanya begini. Gue nggak bisa gitu. Tapi ketimbang kalau misalnya kita tiba-tiba bilang gue nggak bisa, kenapa nggak? Coba mana sini? Gue pelajarin dulu ya. Iya. Gitu. Coba gue lihat apa yang gue perlu buat ngerjain sesuatu yang baru ini, karena ini bukan skill set gue biasanya. Gitu. Ya berani ngaku aja ya, gue nggak pernah ngerjain ini sebelumnya. Jadi gue belum tentu gue bisa langsung bisa banget, tapi ya gue bisa belajar gitu. Dan itu dikomunikasikan ya, yang penting. Iya. Ya. Kan managing expectation jadinya. Ya ambil contoh lah kayak waktu pengalaman. Aku punya pengalaman kerja dulu waktu aku kerja di advertising agency. Aku satu-satunya account eksekutif di kantor yang bisa graphic design. Jadi waktu tim kreatif itu penuh banget. Mereka lagi ngerjain segala macam kerjaan dari 3 apa 4 brand gitu deh, nggak ingat. Buset. Terus tiba-tiba ada nih salah satu bank BUMN masuk requestnya untuk bikin iklan Idul Adha apa kalau nggak salah. Itu ya, ucapan. Iya, ucapan iklan Idul Adha pokoknya. Terus ya akhirnya karena semua pada nggak bisa, ya aku cuman bilang sama creative head-nya, aku minta ini aja, aku minta mentahannya semua, fotonya, template-nya, ini itu apa segala macam. Ya itu aku yang layout. Aku preview langsung ke head of creative, dia cuma bilang oke, aku preview langsung ke kliennya bilang oke, ya tayang akhirnya. Pasti tanya, lo ini kok udah tayang, yang bikin siapa? Itu yang bikin si AE. Loh, kok dia bisa bikin? Ya emang bisa, terus kenapa? Nih teman-teman agensi pasti ngerti nih, paham nih kenapa pada kaget. Jadi biasanya AE itu, account eksekutif itu bidangnya adalah urusan peradminan ya. Per emailan, per WhatsAppan. Kita tuh kayak tukang pos sebenarnya kerjanya. Iya, saya pun pernah mengalami. Terus tiba-tiba muncullah bapak ini dan dia tiba-tiba bisa graphic design. Tadeng. Ya pada akhirnya, tapi itu nggak ini loh, nggak bawa kerugian. Ya. Karena habis itu mereka jadi kayak bukan terus akhirnya jadi kita dimanfaatin, nggak. Tetapi kan kalau ada satu orang yang sesekali bisa menyelamatkan. Oh ya. Seperti itu gitu. Ya. Mereka jadi ada respect tambahan lah gitu kan ke kita, dan mereka juga jadi kayak oke, pokoknya kalaupun gue misalnya nggak bisa, gue tahu ada yang bisa nyelamatin. Yes. Dan itu sangat useful dan sangat diapresiasi sebenarnya. Kalau orang-orangnya pada beres ya. Iya. Itu sangat, kebetulan waktu itu orangnya beres. Teman-temanku pada oke lah. Gitu. Ujungnya ya aku dibeliin minum, dibeliin pizza gitu. Tapi kalau yang enggak ya dimanfaatin aja. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang ketemu orang yang seperti itu, yang suka memanfaatkan orang ya. Dan tolong jangan menjadi seorang yang seperti itu. Ya betul, baru mau ngomong tentang skill random. Aku juga pernah waktu di Namarina, di salah satu season performance-nya Namarina Youth Dance yang lupa waktu itu keberapa. Ke-7 kalau nggak salah. Waktu itu lagi ngetren company balet pada bikin trailer buat pementasan mereka. Terus aku diem-diem ngeliatin semua trailer yang ada. Kayak apa sih? Terus tiba-tiba aku kepikiran, kan skill gue seadanya nih, skill kameramen dan segala macam. Ya udah, ngerekam latihan teman-teman seadanya pakai kamera handphone.
semua tak bikin hitam putih, terus tak jadiin trailer. Modalnya cuman buka software video editing sama buka tutorialnya. Jadi dong dalam 2 minggu, I guess. Ya. And then sejak itu Namarina selalu punya trailer untuk, ini belum zaman social media ya, belum zaman reels, belum deh pokoknya ini tahun 2012. Kalau bisa dibayangin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu guys, jangan dibayangin ada CapCut lah. Kalau sekarang kan macam-macam tuh video editing, udah gampang lah, tek juga jadi. Sejak saat itu Namarina selalu punya video trailer. Mungkin yang bikin nggak selalu saya, dan akhirnya banyak, tentunya semakin banyak lah videografer beneran yang lebih handal kameramen, lebih handal sinematografi dan editingnya. Tapi hey, it started something. Ya atau kalau enggak kayak inilah Coconut punya podcast gitu iya. kan. Ini kan kita juga ngerjain ini enggak. Ya terus kemudian kita minta tolong orang. Ini kita recording sekedar tahu aja nih buat yang pada dengerin. Mic 2 masing-masing di depan orangnya satu-satu. Terus ada laptop 2, yang satu megang script, yang satu megang editing, yang satu lagi buka Adobe Audition gitu kan. Ya kalau misalnya dibilang kenapa nggak hire orang gitu. Ya jujur li, kami memulai ini tanpa modal, jadi ya mau nggak mau semua harus dikerjakan sendiri. Tanpa modal financial ya lebih tepatnya. Kalau modalnya cuma nekat sama dengkul. Tapi itu yang paling diperluin. Itu penting. Itu yang paling diperluin, karena kalau nggak punya, lo orang bisa punya duit segala macam, tapi orang kadang nggak tahu mau ngapain pakai duitnya. Ya. Jadi kepengen punya sesuatu, kepengen bisa bikin sesuatu itu modal paling penting. Tapi anyway. Ya itu termasuk mindset loh. Iya. Itu termasuk mindset bahwa oke, gue mau ini, tapi gue cuman punya ini, gue bisa apa? Ya. Itu kan sebetulnya. Ya. Dan menurutku sih itu salah satu pengejawantahan kalau bahasa canggihnya, bahwa sebuah mindset yang positif tuh ya kayak itu, bahwa kita menghadapi perubahan, menghadapi sesuatu yang baru, mesti punya ketangguhan, keuletan, kesemangatan, mesti punya semangat. Mesti punya semangat ya. Pada akhirnya dikerjain aja, nanti lihat hasilnya seperti apa. Tapi kan kayak ya mudah-mudahan sih buat yang pada dengerin podcast ini kualitasnya lumayan oke ya, karena kita kan memikirkan segala sesuatunya, kita kan overthinkers ya. Betul. Kita kan overthinkers. Tapi ya balik lagi ke tadi yang masalah growth mindset itu, ya termasuk ini salah satunya. Dari sekian banyak skill yang memang dibutuhkan, pada akhirnya memang harus mengerjakan sendiri. Ternyata skillnya punya. Ya akhirnya jadinya skillnya punya. Kepake. Iya, akhirnya skillnya jadi punya. Kayak graphic design gitu, kok akhirnya suka bikin graphic design? Ya karena waktu itu awalnya iseng. Ya anak SMA dulu kan, SMA terus suka sama mobil, terus suka modif mobil, nggak bisa modif mobil beneran karena nggak ada duitnya, ya modif gambar mobil gitu kan, belajar Photoshop, belajar apa, ya akhirnya kepake. Bener, oh my god, Photoshop. Kan gitu. Iya. Jadi, ya itu, growth mindset, ya itu artinya berani lah, nggak takut sama tantangan, nggak takut sama segala macam perubahan, nggak takut cari ilmu, sama kamu pernah dikritik nggak? Oh sering. Terus kesel nggak? Awalnya kesel. Reaksi awal tuh ada, apalagi kalau misalnya abis memperlihatkan sesuatu yang udah hasil kerja keras, nggak tidur berhari-hari gitu ya, terus masih aja deh, kayaknya mestinya gini deh. Jujur ya, dan aku sebenarnya I still catch myself, masih nangkep diri sendiri melakukan itu. Reaksi pertama tuh selalu, ih udah deh. Lu gak tahu apa gue udah gak tidur beberapa hari ngerjain ini? Hap, stop. Oh ya, menurut kamu mestinya gimana? Ya, itu attitude yang benar. Gak boleh takut sama kritik. Karena kadang-kadang mungkin mereka lebih tahu, atau paling gak kalau aku ya, biarin mereka ngomong dulu deh. Kalau emang mereka tahu, mereka pasti ketahuan kok mana yang beneran tahu sama yang cuman iseng doang for critiquing for the sake of critiquing doang tuh.
Ya tapi itu kan baliknya harus dari awal, nggak boleh asumsi dong. Iya. Artinya jangan hanya terus habis itu hanya karena si orang ini kritik kita langsung mikir, lu bisanya ngeritik doang, atau lu giliran udah begini aja lu ngeritik gitu, atau ya pokoknya lah pikiran yang jelek-jelek itulah dijauhin gitu kan. Walaupun jujur kadang-kadang tergantung situasi dan kondisi badan dan hati dan pikiran ya pada saat itu. Kalau lagi capek banget kayak ya ya udah apa, oh ya fine thank you ya, tapi dalam hati mangkal. Ya itu butuh latihan memang. Ya, itu butuh latihan. Butuh latihan memang. Dan jujur saya pun sampai hari ini masih butuh latihan kadang-kadang. Atau kalau tadi kan udah ngomongin kritik, atau kayak misalnya kita lihat orang lain sukses, iri nggak? Saat ini jujur enggak, tapi pernah. Pernah nggak? Pernah kayak, kok dia bisa sih? Kok gue enggak? Padahal kayaknya kalau dirunut-runut gue sama dia nggak jauh-jauh beda. Pernah sih, banget. Nah, growth mindset itu daripada iri, kenapa kita nggak nanya? Kok lu bisa gini sih? Iya. Jadi kalau lihat kesuksesan orang tuh justru malah harus belajar dari situ dong. Enaknya kan begitu. True. Kalau dia mau bagi syukur. Kalau dia nggak mau bagi ya udah. Tapi kan paling nggak udah ditanya. Iya. Karena kalau nggak nanya kita nggak akan tahu. Pokoknya yang positif aja lah gitu. Jadi berani keluar dari comfort zone. Haus sama ilmu. Nggak takut tantangan. Nggak takut dikritik. Gitu kan. Sama kalau ngelihat orang sukses ya instead of iri, justru malah ya kalau gue bisa berguru sama dia kenapa enggak gitu loh, meskipun anaknya atau orangnya lebih muda. Ya why not? Apa gengsi? Oh gue lebih tua masa gue. Ini tahun 2023 Bung. 2024. 2024. Maaf, ini hari keempat kah? Hari ini kita rekaman tanggal 4 Januari ya, guys. Jadi kalau kita masih agak belibet-belibet. Ini kayak dulu tahu nggak, nulis tanggal waktu lagi ulangan terus salah gitu tahunnya. Iya. Seminggu pertama kalau masih nyebut 2023 sudahlah, nggak apa-apa. Kebiasaan soalnya. Nah itu, again, merubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang gampang, tapi bisa. Bisa guys, bisa. Ngomong-ngomong tadi pas Aldi lagi ngomong dikritik dan segala macam, itu kayaknya satu dari kitanya juga ya yang harus again kembalinya ke legowo. Kalau emang dikritik ya legowo. Iya. Oh, mungkin memang ada yang kurang dari apa yang kita lakukan. Mungkin ada yang belum baik. Dan kayaknya pasti sih kita nggak pernah. We're never perfect, man. Nggak ada lah perfection. Ada. Perfection tuh nggak ada. Apa sih yang perfect? Orang kalau misalnya kayak benda aja kelihatannya bagus mulus, tapi kalau di mikroskop juga masih bocel-bocel pasti. Bocel. Kan ada istilah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya itu. Iya. Ya udah itu, kesempurnaan memang hanya milik Tuhan. Diterima saja ya guys, bahwa apapun yang terjadi yang baru, apapun yang kita lakukan tuh belum tentu, sudah pasti nggak pernah akan sempurna. Tapi aku ingat salah satu quote dari, kamu pasti tahu deh, Marco Pierre White. Gurunya Gordon Ramsay. Dia bilang, perfection is a lot of different things done right. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencapai lah menuju sempurna itu, yang kecil-kecil aja dulu tapi dilakuin bener. Kayak misalnya, mungkin kaitannya kayak hari yang sempurna itu seperti apa sih? Gitu kan? Gak usah ngomongin kerjaan lah. Hari yang sempurna aja. Buat tiap orang beda-beda dong. Iya, tapi kan orang pada dasarnya punya needs yang sama. Ya enggak? Dia bangun tidurnya enak. Ya enggak? Itu kan kalau misalnya ngambil kalimatnya si Marco Pierre White barusan, a lot of small different things done right. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik. Kayak misalnya bangun paginya enak, terus habis itu sarapan gak diburu-buru, ya kan? Ke kantor gak kena macet, meskipun agak mustahil kalau di Jakarta. Terus
kerjaan semua lancar, nggak ada masalah hari itu. Makan siang bareng teman-teman kantor seru, makanannya enak gitu kan. Affordable. Terus nggak ngomong murah ya, affordable. Sorenya mungkin punya hobi, kalau ada yang senang main futsal atau kayak kamu nari gitu kan. Terus pas lagi melakukan hal-hal itu, yang dilakukan di situ juga sukses gitu. Kalaupun tidak, paling nggak ada kemajuan deh. Iya, atau pulang terus habis itu sampai di rumah nggak ada masalah, bisa nonton TV, bisa kerolan di sofa, bisa leye-leye di kasur, makan malam enak, tidur, pulas. It's a perfect day. Iya kan? Nggak perlu terus habis itu, tiba-tiba hari ini gue terima 10 M gitu. Ya memang lebih perfect lagi. Tapi, kan baliknya lagi memanage ekspektasi seperti apa kan gitu. Pada akhirnya ya legowo termasuk memanage ekspektasi juga gitu kan. Dengan legowo, kita bisa lebih berterima kasih akan apapun yang terjadi. Ya, karena kayak misalnya sehari-hari gitu, apa yang kita khawatirin tuh justru malah sering kali gak kejadian loh. Iya. Kadang-kadang kita udah senewan duluan. Iya, kayak we're actually gonna be okay. Oh ya. Sekhawatir-khawatirnya kita apapun gitu, karena ya itu, it's all in our head. Semuanya ada di kepala kita doang gitu. Padahal realitanya ya kita lebih banyak jalan terus. Iya, lebih banyak oke-nya daripada enggaknya. Oke enggak oke subjektif ya. Iya. Apa sih yang menurut kita bahwa kita tuh oke atau enggak? Tapi kalau dilihat-lihat ya, dan we're okay. Dan kayak positivitas gitu ya. Positif kamu kalau misalnya bilang, oh iya gue mesti lebih positif. Hari-hari gue harus diisi dengan kepositifan. Jujur, I'm not sure that's a word. Ya, kayaknya itu bukan kata baku. Tapi kira-kiranya ya pokoknya gimana caranya supaya hari-hari gue isinya positif aja. Ya itu harus mulai dari kitanya gitu. Kalau kita ketemu orang yang lagi pada suntuk, lagi pada jutek, lagi pada butak lah istilahnya. Ya kenapa nggak kita duluan yang mulai dengan kita nyapa mereka, nanyain apa kabar, ada masalah apa, senyumin gitu. Kayak mungkin terdengar klise kalau sebuah senyuman itu malah bisa ngebantuin orang lain ngerasa enakan harinya. Oh yes. Tapi itu bener loh. Bener. Sebuah hal kayak misalnya kita ngobrol sama orang terus habis itu, dan ini yang sering orang kadang suka nggak ngeh gitu. Remind me, nanti aku mau cerita ya. Aku ada cerita nanti. Orang tuh kalau misalnya kita ajak ngobrol, itu mereka sebenarnya seneng loh beberapa orang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngajak ngobrol terus ternyata akhirnya dia jadi seru, jadi rame, jadi apa? Apalagi kitanya gitu, kitanya diajak ngobrol sama orang gitu. Kenapa nggak kita bilang, makasih ya lu udah ngajakin gue ngobrol. Aku hampir nggak pernah denger orang bilang ke orang lain, terima kasih ya aku udah diajak ngobrol. Yeah, that's true. Bener. Padahal tuh aksi terima kasih itu, bilang terima kasih sambil senyum, that could make anyone's day, man. Oh ya. Yep. Apresiasi kecil itu bisa bikin harinya seseorang. Sesimpel ini, ingat gak kemarin kita ke Poins pas dari parkiran, mau buka pintu masuk itu kan pintunya pintu dorong, depan kita ada ibu-ibu. Oh iya. Dia buka pintu, dia nahan pintunya buat kita. Iya. That's a very small act of kindness, but we said, makasih Bu. Iya. Iya sama-sama non. Atau sesimpel gini deh, kayak misalnya kita ya tadi tuh ke mall. Seringkali mall zaman sekarang, apalagi kalau masuknya dari basement ya. Itu pintunya pasti ada satpam yang bukain. Iya, minimal dia ngecek apa namanya? Iya, ngerti. Backcheck itu. Backcheck, iya. Tapi kalau misalnya dia pasti akan bukain pintu kan? Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia lagi bukain pintu terus dia kan pasti akan bilang silahkan, selamat datang gitu. Kita kenapa nggak bilang terima kasih? Sih, gitu kan? Kenapa sih kita nggak terus kemudian membiasakan bilang terima kasih sama si orang ini? Pikirin deh.
orang ini ya kerjaannya, dia berdiri di situ mungkin hampir 8 jam hari itu. Dia nggak lihat matahari kecuali kalau dia lagi break. Iya. Makan siang. Itu pun kalau makan siangnya dia naik. Kalau makan siangnya dia di kantin karyawan yang biasanya ada di basement juga. Ya udah dia seharian nggak? Dia seharian nggak ngeliat matahari loh. Dia berangkat mungkin pagi, mataharinya juga masih belum naik. Terus habis itu dia pulang, mataharinya udah turun. Tuh kebayang nggak kayak apa? Dan dia harus di situ berdiri, megangin HT gitu. Dan dalam kondisi dia harus waspada ya. Iya. Maksudnya dengan kerjaan dia sebagai penjaga keamanan. Ya, ini I'm maksudnya. Sure dia. Maksudnya konteks kalau tadi kita ngomongin konteks mindset gitu. Mindset yang paling gampang dirubah adalah kalau menurut aku itu gratefulness. Dengan ya itu sesimpel tadi kayak misalnya ketemu orang, hai apa kabar? Terima kasih ya, pintunya udah dibukain. Kan gitu-gitu kan. Simple soalnya, kecil. Cuman ngebiasain aja gitu kalau lewat ketemu orang, makasih. Pak silakan, makasih. Gitu. Atau kayak ditawarin, ya aku nggak tahu sih, aku udah lama nggak lewat Giordano di mall, tapi kayak Giordano. Kalau di Giordano kan ininya kakak apa? Dia ngomongnya boleh apa sih, ininya kakak. Boleh ininya kakak gitu. Giordanonya kakak. Ya, nggak makasih. Makasih. That makasih word, you know. Positif aja gitu, be nice, smile, senyum, pakai positif, pakai kata-kata yang sifatnya positif. Bahkan ke diri sendiri juga gitu. Jadi jangan ngejelekin, jangan ngerendahin diri sendiri. Itu yang kayaknya kadang-kadang nggak tahu mulainya dari mana ya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka bercanda, menganggap itu bercanda, menjelekkan diri sendiri, self-deprecating, maksudnya bercanda, tapi itu unconsciously masuk loh ke alam bawah sadar kita. Ya, artinya kalau misalnya untuk mengubah mindset, menurut aku nggak perlu sampai kayak harus meditasi atau apa. Ini aja dulu. Kayak bilang terima kasih ke aksi-aksi atau hal-hal kebaikan kecil yang kita terima setiap hari. Udah, itu aja. No need for meditation atau apalah itu segala macam. Ya kalau misalnya mau dilakukan, monggo silakan. Itu akan bisa membantu lebih baik. Tetapi ini aja dulu nih, mulai dari hal kecil aja dulu ini deh. Itu tadi kan, perfection is a lot of different things done right. Little things aja dulu. Oh iya, tadi aku mau cerita kaitannya sama kindness ya. Yang one small act of kindness bisa mengubah hidup seseorang. Aku lagi nyetir, lupa di jalan tendean kalau nggak salah. Terus sebelah kananku ada motor dan dia disalip dengan kasar oleh another motor sehingga dia oleng. Posisinya lagi macet nih, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Oleng lah dia, gabruk ke kiri, kena mobilku. Sempet si anak ini mau marah sama pengendara motor yang satu lagi, tapi udah kadung jauh kan, dia ngomel. Terus dia ngeliat ke kiri, aku cuman buka jendela, aku cuman bilang, kamu gak apa-apa? Oh iya kak, gak apa-apa. Yakin? Iya kak, maaf ya kak. Udah, jangan khawatirin aku, kamunya gak apa-apa kan? Nanti sampai kantor dikompres ya. Oh iya kak, makasih ya kak. Aku diem dulu, biarin dia pegang dulu motornya naik sampai bener baru dia jalan. I felt good. Semoga dia juga gak jadi mangkel ya, karena aku tahu banget rasanya pagi-pagi macet-macetan mau ke kantor terus keserempet pula. Wah, itu bisa BT-nya 7 turunan sih. Iya. I'm sure dia pasti ngerasa lebih baik sih. Karena kebaikan itu kebaikan itu dia infectious. Menular kebaikan itu. Iya. Kita ngebaikin orang akan lebih cenderung mau ngebaikin orang lain. Dan kebayang nggak kayak apa dunia ini kalau orang saling ngebaikin orang? Seru nggak? Adem sih. Ya, makanya. Seadem malam ini dengan hujan rintik-rintik. Oke, Glenn, mungkin agak mustahil mengharapkan dunia seperti itu. Kita realistis aja, tetapi bisa dimulai dari kita dengan orang-orang di sekitar kita. Udah,
Dan orang-orang di sekitar kita tuh bukan berarti cuma kita baiknya sama keluarga doang gitu. Enggak, tapi kayak ya tadi, kita jalan ke mall, ketemu satpamnya bukain pintu, ya bilang makasih. Atau kalau misalnya mau sedikit satu langkah lebih jauh, tanyain, apa kabar Pak, semangat ya. Iya. Why not? It's just words, cuman kata-kata gitu. Tapi kata-kata bisa ngebantu orang ngerasa lebih baik. Iya kan? Betul. Ya. Kita sama-sama kayak. Jadi banyak berpikir. Banyak berpikir. Ya itu mungkin satu hal ya. Karena kita harus lebih banyak berpikir mengenai apa yang kita lakukan di sekitar sih. Tapi berpikir tuh banyak tantangannya loh. Iya. atau gini. Berpikir kebanyakan mikir. Itu kayaknya salah satu tantangan kita tuh. Iya, kalau kebanyakan mikir iya. Iya kan? Karena kadang-kadang kita kembalikan ke konteks mindset versus goal baru ya. Achieving goals yang kita set di tahun baru ini. Mencapai tujuan. Terima kasih. Maaf ya teman-teman, kita suka agak-agak jaksel. Ini anak jaksel soalnya, jadi aduh. Agak kepleset, gak apa-apa. Kita akan berusaha. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kita akan selalu berusaha. Mencapai semua tujuan atau kan mau goals lagi ngomongnya. Ya, dimulai dengan positive mindset, tapi mindset positif pun juga ada tantangannya. Salah satunya kayaknya adalah berpikir tadi. Kebanyakan mikir, nggak tak kunjung dilakukan. Ya nggak sih? Kayak malu bertanya sesat di jalan, nanya melulu nggak jalan-jalan. Ya, itu that should be a t-shirt. Mungkin bisa jadi t-shirt. Nanti kita jadiin merch. Ya, kita jadiin merch aja nanti. Tapi memang benar sih, artinya ya berpikir pun harus ada jatahnya lah. Gitu kan, harus ada porsinya. Artinya kalau berpikirnya nggak berhenti, ya kapan jalannya? Ya, udahlah, nggak usah. Ini aku pernah dengar di interview. Maaf ya guys, bahasa Inggris lagi. Stop trying to get there, just get there. Kalau trying nggak nyampe. Makanya terus kemudian kalau gini, itu kata try itu lo nyebelin. Ya. Kata try, aku akan mencoba. Kalau mencoba berarti kitanya sendiri sudah setengah mengakui kalau gagal. Itu nggak apa-apa. Dan mencoba tuh kalau buat aku ya seolah-olah effortnya pun nggak 100%. Ya, jadinya begitu. Effortnya nggak 100%. Karena kita ngerasa ya udah kalau misalnya ya namanya juga nyoba kan. Iya. Kata coba itu kan melakukan atau mengambil sedikit porsi untuk mengetahui secara umum gambarannya seperti apa. Ngicip, review. Ngicip itu kan nyoba. Iya. Gitu. Mana sini icip dong, itu kan mencoba. Karena dalam dengan harapan bahwa kalau misalnya enak ya udah gue mesen ini, kalau misalnya nggak enak gue mesen yang lain. Iya. Mana just do it. Kaitannya dengan goals Nike. Ya. Jadi self plugging. Nike kalau mau sponsor kita boleh, tapi ya. Jadi jangan kebanyakan mikir. Ya. Harus langsung jalan. Karena there's only so much we can plan. Ya kan, bikin rencana tuh nggak terus kemudian akan berjalan lancar 100% gitu. Tapi kalau kita khawatirin harus sampai ini lancar 100%, nggak berhenti planningnya nanti. Akan selalu ada. See, that's the thing about plan. Kayak semua rencana itu pasti ada satu atau dua hal yang tidak akan berjalan sesuai awal. Pasti ada bolongnya. Tapi keuntungannya adalah kalau kita orangnya pintar planningnya, bolong-bolongnya kemungkinan masih bisa ditambal. Bukan cuman kemungkinan masih bisa ditambal, kita udah langsung tahu kalau bolongnya sebelah mana. Kalau bolongnya sebelah sini, nanganinnya begini. Iya. Bolongnya sebelah sana, nanganinnya begitu. Ya. Oke. Lebih baik, nah ini, apakah lebih baik kebanyakan planning tapi nggak kepake? Atau mendingan kebanyakan planning tapi nggak kepake, beneran?
Tapi jangan kebanyakan planning terus nggak jalan-jalan ya. Iya, nggak, artinya kayak misalnya orang kan bilang punya plan B, punya plan C. Ya sampai D udah cukup. Iya. 4 aja ya guys. Jangan sampai Z gitu. Maksudnya secukupnya lah. Seperti kami, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya urgent gitu. Kayak ini harus besok deadline-nya, tapi kita bikin planning sampai Z gitu kan kayak. Ya nyusahin diri ya. Iya. Itu juga, itu kayaknya tantangan kedua untuk berpositif mindset adalah jangan sampai kita menyusahkan diri. Jangan sampai kita ribet dengan pikirannya sendiri. Sama kalau udah jalan konsisten. Nah itu dia ya kan? Biasanya kalau udah jalan konsisten. Biasanya mulai sesuatu yang baru tuh berapi-api ya. Wah semangat 45. Masih berlaku gak sih semangat 45? Ya boleh lah. Biasanya semangat menggebu-gebu. 2 bulan 3 bulan kemudian turun deh. Sebabnya apa ya kira-kira? Tergoda hal lain. Capek tiba-tiba. Ya orang pasti ada capeknya capek ya. Pasti ada capeknya. Tapi kalau capek, makanya justru malah pada saat planning itu kita juga harus merencanakan kapan kita bisa rehat. Yang break itu harus dimasukin ke plan. Nggak bisa tuh habis itu hanya rencana kerja saja tuh nggak. Ya. Setuju. Nggak sustainable. Itu yang kayaknya suka dilupakan. Yang dibikin aja adalah rencana go-nya. Pause-nya belum dibikin. Kayak siapa itu penemu pesawat terbang Wright Brothers ya, Wright bersaudara. Dia kan punya bengkel sepeda. Dia tuh kalau hari Minggu libur. Oke. Dan dia sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan hari Minggu. Aku pun. Ya, tapi kondisinya gini, itu kan tahun 1900-an awal ya. Yang dimana mobil tuh belum ada. Semua orang bepergian pakai sepeda. Dan sepeda zaman itu tidak sebaik sepeda zaman sekarang. Iya, yang aneh itu kan yang bannya mungkin satu gede di depan. Ya. Tapi itu pun juga dengan teknik industri yang belum sebagus sekarang. Jadi kebayang dong build quality-nya sepeda itu pada kayak apa? Iya. Itu kan. Makanya mereka laris banget sebenarnya jadi punya bengkel sepeda itu. Karena banyak sepeda yang ya dikit-dikit rusak. Intinya gitu. Tapi kalau konteksnya, nah ini konteksnya, kalau misalnya punya bisnis seperti itu, apalagi orang ditanyain zaman sekarang, punya bisnis seperti itu yang memang punya client base atau customer base yang besar banget, pasti nggak bakalan mau libur hari Minggu. Kenapa? Karena buat mereka, hilang nih 1 hari produktif. Hilang nih 1 hari omset. Ya. Tapi buat mereka, buat Wright Brothers ini, mereka nganggap bahwa hari libur itu hari memang untuk istirahat. Not to mention, waktu itu Amerika juga Kristen banget. Jadi, hari Minggu adalah hari yang memang off. Hari sakral. Bahkan kalau istilahnya kalau orang Nasrani bilang bahkan Tuhan pun libur. Istilahnya gitu. Ya. Tapi ya itu, mereka insist, mereka kekeh bahwa gue hari Minggu nggak mau nyentuh kerjaan sama sekali. Mungkin teman-teman juga banyak nih yang sudah menjadwalkan istirahat ada hari-hari tertentu yang hari-hari cuti bersama. Hari cuti bersama. Ya kan biasanya gitu kan, kalau orang Indonesia kan yang pertama dicari tahun baru cuti bersamanya bisa kapan? Tanggal merah mana nih tanggal merah? Tapi itu pentingnya bahwa kalau misalnya kita melakukan sesuatu jangan sampai kendor. Salah satunya yaitu gitu, keganggu sama hal lain, tergoda sama hal lain. Atau tidak mencukupi waktu istirahatnya sehingga akhirnya burnout, capek. Atau kebanyakan tujuan, kebanyakan goal. Kebanyakan mau ya. Iya, kebanyakan goal. Hati-hati kebanyakan goal. Itu nanti lama-lama jadi checklist paralysis tuh. Tahu apa yang mau dilakuin, checklistnya banyak, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Ada kok di salah satu postingan Instagramnya Kokona yang minggu lalu. Coba scroll lagi guys, yang belum follow boleh di follow. Cara memilih goals yang baik. @kokona.id, K yang kedua double C. Sambil promosi. Tapi ya itu, jangan memilih goals tidak boleh terlalu banyak. Memilih goals harus realistis. Memilih goals sebaiknya disesuaikan dengan realita yang ada sekarang. Kayak misalnya, ya realita termasuk salah satunya kemampuan finansial. Gitu. Logisnya aja bahwa oke, kalau misalnya kerjaan gue seperti ini, keuangan gue
kira-kiranya bakalan begini, ya jangan terus habis itu punya goals yang terlalu membebani. Itu goals seharusnya tidak membebani. Iya. Goals seharusnya membuat kita tumbuh, membuat kita jadi lebih baik. Tetapi goals itu harusnya tidak membebani. Karena begitu goals itu membebani, udah bukan goals lagi itu jadinya. Bukan goals lagi, tapi kitanya sendiri juga jadi males karena udah gak ada motivasinya. Jadi beban soalnya kan. Iya. It should bring you joy. It should bring you passion. Mesti bikin kita mikir, nih kalau tercapai ya, wah rasanya. Ya, jangan terus habis itu jadi mikir, aduh gua hari ini mesti begini. Memulai pagi dengan kata aduh tuh jangan banget ya guys ya, please. Iya kan? Artinya kalau sudah misalnya, mengalami. Kalau misalnya mau melakukan itu terus kemudian udah aduh duluan, mesti dipikirin mungkin goalnya kurang tepat. Iya. Goalnya perlu disesuaikan. Goalnya. Kenapa akhirnya jadi sampai aduh, gitu loh? Apa yang bikin aduh nih? Kalau itu memang yang kita inginkan, mestinya nggak ada tuh kata aduh. Iya. Kecuali kalau emang jatuh, keserimpet. Itu mah udah. Bangun tidur kesandung. Kamu sendal. Topiknya apa? Tapi gini sih guys, kalau memang ngomongin positive mindset dengan challenge yang tadi ya, bersemangat banget di awal, kemudian dia turun. Itu kayaknya kuncinya adalah mempertahankan momentum. Yang penting fleksibel. Banyak jalan menuju Roma kan? Betul. Tujuannya jelas kan Roma. Yes. Ya udah, mau naik apa? Naik kapal bisa, mau jalan kaki bisa, lama emang. Dan mau naik kereta nggak nyampe, bisa. Dan by the way nanti di episode berikutnya kita mau ngebahas lebih dalam loh, bagaimana caranya mempertahankan momentum. Ya boleh. Di episode berikutnya ya? Ya boleh. Tune in ya guys. Tune in, emang radio. Bisa dong. Jadi ya kita cukupkan dulu mungkin ya. Mungkin sudah cukup rasanya untuk bahan pikirannya. Jangan sampai kepikiran terus habis jadi gak bisa tidur nanti malam. Ini yang kepikiran kayaknya bukan cuma teman-teman nih, kita juga kita jadi mikir. Kita masih banyak hal yang perlu dipikirin. Yes. Oke guys, sekian dulu episode kedua podcast ini dengan tema babak baru dan mindset baru. Semoga tidak babak belur. Semoga teman-teman sudah semakin siap untuk menjalani apapun yang direncanakan, tentunya dengan mindset yang fresh, terbuka, fleksibel, siap menyesuaikan diri apapun yang terjadi. Oh ya, supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa follow podcast ini di Spotify. Kalau mau di-share ke teman-teman kalian, lebih boleh lagi dong. Dan kalau mau tahu lebih banyak tentang update-update dari Kokona dan tips-tips seputar kehidupan, boleh juga follow Instagram kami di @kokona.id. KOKKONA.id. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.